Di tengah masa pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan COVID-19, Bapak Vincent Poetoli selaku guru penjas orkes di SMA PGRI Swastika Lauleba akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Pagi anak-anakku sekalian, selamat datang di SMA kita, SMA tercinta, SMA PGRI Swastika Lauleba. Selamat bergabung di keluarga besar SMA PGRI Swastika Lauleba. Kali ini kita punya materi tentang virus corona COVID-19. Semula saya kenalkan, nama saya Guru yang mengasuh mata pelajaran PJOK atau mata pelajaran olahraga, Bapak Poetoli Vincent. Nanti kalau besok-besok sudah bergabung, kita sudah bersama, nanti sebut Pak Vincent. Nah, ini saya Pak Vincent di SMA PGRI. Pertama saya mau menjelaskan tentang COVID-19 yang sekarang kita sedang rame-rame di seluruh dunia memerangi virus ini yang sangat berbahaya untuk kita semua dari semua usia. Bagaimana cara sikap kita untuk bisa menghindar, bahkan kita tidak terkontaminasi dengan virus ini? Marilah kita sama-sama Pak Guru jelaskan tentang cara langkah-langkah kita untuk menghindar dari COVID-19. Yang pertama kita harus patuhi 5M. Ini protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah lewat tim-tim medis yang segera dan selalu kita patuhi setiap saat. Kita patuhi 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Manfaat dari kita mencuci tangan. Mencuci tangan harus di air yang sedang mengalir, di keran air yang sedang mengalir, lalu kita cuci tangan kita. Setelah itu kita keringkan, kita bersihkan, ya. Kita pastikan bahwa tangan kita dalam posisi sudah bersih, ya. Kita cuci berulang-ulang dengan sabun antiseptik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib memakai masker. Seperti ini yang Pak Guru pakai. Nanti ada masker lagi yang lebih bagus, lebih tebal. Kalau boleh kita gunakan masker yang lebih tebal, yang bisa melindungi udara masuk lewat mulut, hidung. Ya. Menggunakan masker sangat penting di era pandemi seperti ini. Kemana-mana kita jalan, bahkan di rumah sekalipun, kita wajib menggunakan masker. Karena masker, anak-anak, manfaatnya sangat besar. Kenapa? Karena virus COVID-19 ini dia masuk melalui mulut, melalui hidung, melalui mata. Oleh sebab itu kita harus wajib memakai masker setiap saat. Yang ketiga, anak-anak, menjaga jarak. Menjaga jarak dengan sesama, menjaga jarak dengan teman-teman, menjaga jarak dengan sahabat-sahabat yang ada di sekitar Anda. Apa manfaat dari menjaga jarak? Agar kita bisa aman dari COVID, penularan COVID. Jarak minimal 1 meter, minimal 1 meter. Ya, jarak yang dimaksud itu minimal 1 meter. Jika Anda terlalu dekat, Anda sangat berpotensi terkena virus dari orang lain yang sudah teridentifikasi. Seperti virus corona yang sekarang sedang kita geluti untuk memberantas, menjauhi. Jadi menjaga jarak itu sangat penting. Bahkan kita harus berusaha untuk selalu berhati-hati di setiap kegiatan manapun, di setiap kegiatan apapun. Kita harus bisa jauh agar kita pastikan diri kita aman dari proses penularan. Yang keempat, menghindari kerumunan. Kerumunan apa? Kerumunan manusia. Kita menghindari kerumunan manusia. Sering kalian bersama teman-teman, sering kumpul,
sering berjalan bersama-sama, sering bermain bersama-sama, sering duduk bercerita. Ini harus dihindarkan. Harus dihindarkan. Jika Anda mau aman, jika Anda mau supaya sehat dan tidak tertular COVID-19, maka Anda harus menghindari kerumunan manusia, kerumunan teman-teman. Bahkan keluarga sekalipun, bahkan saudara sekalipun. Kita pastikan bahwa kita harus bisa menghindar. Kita harus menjauh agar kita bisa sehat dan tidak tertular COVID-19. Ya. Yang kelima, anak-anak, membatasi mobilitas. Apa yang dimaksud dengan membatasi mobilitas? Mobilitas itu bahasa keseharian kita di sini kita katakan membatasi jalan-jalan, membatasi aktivitas kiri kanan yang tidak berguna. Itu yang disebut dengan mobilitas. Membatasi agar kita tidak terlalu jalan kiri kanan, tidak terlalu ke teman, tidak terlalu pergi bermain, tidak terlalu berjalan-jalan yang tidak ada gunanya. Sebab kemana kita semakin tinggi kita punya mobilitas keseharian, kita punya potensi untuk kita terkena virus COVID-19 itu sangat tinggi. Karena ketika kita mobilitas, pasti kita akan bertemu sahabat, kenalan, saudara. Ya. Kita kurangi mobilitas kita. Inilah kita patuhi 5M. Untuk materi saya pertama tentang virus corona. Ini 5M protokol kesehatan yang dianjurkan untuk kita ikuti. Kita pastikan bahwa ketika kita datang ke sekolah, yang pertama kita masuk halaman, kita sudah mencuci tangan, sudah disiapkan. Ada tempat cuci tangan, ada keran air yang sudah mengalir. Yang kedua, kita pastikan kita memakai masker dari rumah, bukan di sekolah dulu baru pakai. Dari rumah sudah pakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Boleh dengan teman-teman, tapi kita harus menjaga jarak, perjauhan, minimal 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Ketika kita sampai di sekolah, dengan teman-teman, kita pastikan untuk kita tidak berada dalam kerumunan. Yang kelima, ketika kita sampai di sekolah, kita tidak jalan kiri kanan. Kita pastikan kita dalam ruangan yang aman, sehat, supaya kita terhindar dari COVID-19. Saya kira itu anak-anak, itu materi untuk corona. Kita harus punya moto yang bersama. Moto kita di sini, bersama-sama kita bisa. Kita pastikan kita bisa lakukan untuk stop coronavirus. Ya, putuskan rantai penyebaran virus corona. Ya, mari kita sebagai anak-anak, sebagai masyarakat, sebagai orang yang berpendidikan, kita putuskan penyebaran virus corona. Kita peduli COVID dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu anak-anak, itu materi yang paling diutamakan untuk virus corona. Kita tidak boleh bermain-main, kita tidak boleh menganggap enteng, kita tidak boleh lengah. Sedikit saja Anda lengah, sedikit saja Anda tidak mematuhi aturan ini, kita lewat. Segala harta, duit, dan segala macam kepunyaan kita akan tidak berharga jika kita sudah terpapar COVID-19. Saya pikir itu yang perlu diketahui. Yang berikut, tambahan, nanti pada saat besok Anda sudah sekolah, nanti dijelaskan lagi di dalam ruangan, tetapi ini hanya tambahan di depan, di permukaan sebagai pengenalan tentang virus HIV AIDS. Virus ini saya pikir anak-anak sudah tahu, di SMP juga sudah dapat, di SD. Virus yang sudah lama, sudah menjamur lama di dunia. Virus yang sangat mematikan. Ya, bahkan jauh sebelum COVID-19, virus HIV AIDS dianggap sebagai virus yang sangat mematikan. Dari mana? Bagaimana caranya penyebaran virus HIV AIDS? Dari pola hidup, pola pergaulan kita. Virus tidak dapat di hutan, virus HIV itu tidak dapat di laut atau di mana-mana. Virus HIV itu didapat dari pergaulan antar manusia dan manusia. Jika Anda berdekatan, Anda melakukan kontak fisik dengan orang yang sudah teridentifikasi virus HIV atau AIDS, maka Anda pasti bisa mendapat virus itu secara langsung. Oleh sebab itu, di dalam menangani tentang virus HIV dan AIDS, kita hindarkan pola-pola pergaulan kita yang bebas, kita hindarkan pola-pola pergaulan kita yang sering tidak kontrol bersama dengan teman-teman kita. Untuk HIV AIDS, saya tekankan lagi, itu proses penularannya adalah sentuhan atau pertemuan antara manusia dan manusia. Bisa laki-laki dengan laki, bisa perempuan dengan perempuan.
bisa laki-laki dan perempuan. Ya, jika kita bersatu, bersentuhan dengan seseorang yang sudah terinfeksi, dia punya HIV, AIDS, maka sudah pasti kita akan mendapat virus itu secara langsung. Sebagai pesan terakhir anak-anak semua, ketika kita sudah mulai dengan aktivitas tatap muka di sekolah maupun kita dari rumah, belajar dari rumah, semua hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru menyangkut dengan COVID-19, lalu yang terakhir dengan HIV/AIDS, dua hal yang memang kita harus hindarkan. Sebagai pesan terakhir Pak Guru, jauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Jauhkan pola hidup yang tidak sehat agar kita bisa terhindar dari penyakit dan virus yang sedang kita geluti sekarang. Mari kita laksanakan protokol kesehatan dengan baik, jauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa membuat diri kita berbahaya dalam situasi-situasi seperti ini. Kuatkan imun kita, makan yang banyak, patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, selamat bergabung sekali lagi, selamat bergabung di keluarga besar SMA PGRI Swastika Level. Terima kasih.